Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin Mustafa Rasulul Amin al-mab'uts bid-dinil qawim wa manhajil mustaqim. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa imaman bil muttaqin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kita pada malam yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan insya Allah cerahan di malam hari ini, kita dapat berjumpa, bertatap muka kembali. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar ta'lim al-lugha al-arabiyah. Di muqaddimah awal tadi saya membuat sebuah ungkapan bahwa salah satu di antara dalam sejarah bagaimana orang-orang Yahudi mereka ingin menjauhi, ingin memisahkan antara umat Islam dengan agamanya karena mereka tidak menyukai hal tersebut ketika Muslim beragama dengan agamanya yang benar. Maka salah satunya adalah dengan cara memisahkan mereka dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kita lihat banyak di kalangan kaum muslimin saat ini, kalau boleh dikatakan banyak sekali kaum muslimin di muka bumi ini, namun ada berapa di antara mereka yang paham terhadap bahasa Arab, yang paham terhadap agama mereka. Tatkala mereka membaca Al-Quran itu, hati mereka bergetar. Padahal yang namanya sifat seorang muslim adalah ya dalam surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi apabila dibacakan ayat nama Allah, ya, maka hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat ya Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an, akan menambah iman mereka. Pertanyaannya adalah buat diri kita dulu, apakah ketika diungkapkan Allahu Akbar, ketika suara azan berkumandang, menjadikan hati kita ini terpaut dengan Allah? Kalau tidak, berarti iman itu belum benar-benar masuk dalam hati kita. Jadi teman-teman sekalian, makna Allahu Akbar bukanlah lantas kita artikan Allah Maha Besar. Namun di sana ada makna yang sangat dalam sekali dalam ungkapan Allahu Akbar. Dan itu diketahui tentunya dengan kita mempelajari bahasa Arab. Makna dari ilah itu apa? Kenapa Allah memakai akbar? Kenapa nggak memakai kabir saja? Berarti di sini isimnya isim akbar. Ya, mubalaghah, ila a'lai syai'. Jadi sesuatu yang tinggi yang tidak ada lagi setelahnya. Gitu ya. Jadi makna bahwasanya yang paling besar, tak ada lagi yang sebesar Allah dalam hal apa saja, tentunya dalam rububiyahnya ya ataupun dalam al-uluhiyahnya. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa orang-orang Yahudi atau orang-orang Zionis saat ini, mereka dikatakan mungkin sudah berhasil memisahkan antara umat muslim dengan agamanya. Dengan cara apa? Ya, meninggalkan bahasa. Baik, teman-teman sekalian, mari kita terus sempurnakan ya agama kita dengan memperbanyak belajar ilmu syar'i tentunya, dan lebih khususnya adalah kita mempelajari salah satu di antara miftah likulli al-ulum asy-syar'iyyah, yaitu bahasa Arab ya, sebagai pembuka dari setiap ilmu-ilmu ya syar'iyyah. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka ada salah satu buku ya, banyak saya buku dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita baca ya semuanya bahasa Arab, itu akan memiliki makna kandungan huruf tersendiri kalau kita benar-benar memahaminya.
Maka daripada itu teman-temanku sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, terus semangat ya untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Alhamdulillah demikian sekedar muqaddimah ya. Kita akan melanjutkan insya Allah pada malam hari ini yaitu pembahasan daripada safhah ke mi'atain salah satu asyar. Jadi halaman ke 213. Di halaman 213 ya. Hujratu al-julus. Dan maknanya hujratul julus ini ya bukan ghurfah ya. Tapi bisa juga diartikan ghurfah ketika memang tempatnya itu ada buat tidur ya. Ada buat tidur-tiduran kayak gitu ya. Maka disebut dengan ghurfah. Mungkin bisa kita katakan rumah dalam ukuran yang kecil lah ya, seperti apartemen misalkan ya, karena antara tempat tidur kasurnya dengan tempat untuk nyantainya itu ya mungkin nggak ada sekat kayak gitu ya, nggak ada tembok ya yang menghalangi. Nah kalau di rumah ya kita sebut namanya hujrah. Tapi kalau misalkan bareng gitu ya atau kontrakan nih, ada sekarang kontrakan cuma 2 petak. Yang pertama, petak pertama buat di depan, yang satunya lagi buat kamar. Maka itu kita katakan namanya ghurfah, bukan hujrah ya. Kalau hujrah itu khusus buat ruang tamu ya, ruang untuk duduk-duduk tentunya. Baik. Ini definisi ini udah kita sampaikan, namun kita ulangi buat mengingatkan ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah kita baca pada pekan lalu ya, dan saya minta sekarang bagi teman-teman untuk membaca dan juga mengartikan apa yang dibaca. Baik, saya minta satu persatu. Sebelumnya ya saya bacakan terlebih dahulu, nanti teman-teman ya boleh mengikutinya. Baik, silahkan dibuka audionya di open ya, kita baca bareng-bareng ya. Baik, pertama. Hujratul julus. Ya, wahid isnan salasa. Hujratul julus. Hujratul julus. Nah, hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. Hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. Fi hujrati arba'atu karosi al-karosiyu qaribatun minat tawilah. Fil hujrati arba'atu karasiyu al-karasiyu qaribatun minat tawilah. Fil hujrati televiziyun. At-televiziyuna qaribu minan nafidah. Hunaka majallatu ala televiziyun. Fil hujrati televiziyun. At-televiziyun qaribun minan nafidah. Hunaka majallatun ala televiziyun. Baik, alhamdulillah. Fil hujrati maktabatun. Al-maktabatu qaribatu minal bab. Hunaka ba'dul kutubi ala al-maktabah. Fil hujrati maktabah. Al-maktabatu qaribatu minal bab. Hunaka ba'dul kutubi ala al-maktabah. Nah. Fil hujrati tawilah. Hunaka sahifatun ala tawilah. Fil hujrati tawilah. Hunaka sahifatun ala tawilah. Nah. Fil hujrati ba'dus suwar. As-suwaru ala al-ha'id. Fil hujrati ba'dus suwar. As-suwaru ala al-ha'id. Nah, alhamdulillah. Baik, saya minta menerjemahkan yang pertama kepada Akhina Awi. Tafadhal. Ruang duduk di rumah. Di rumahnya
Abdul Aziz. Di ruangan ada 4 kursi. Kursi dekat dengan meja. Di ruangan ada televisi. Televisi dekat dengan jendela. Di sana terdapat majalah di atas televisi. Baca bahasa Arabnya coba, terus terjemahin. Oh, nah. Fil hujurati maktabah. Di ruangan ada meja, ada rak buku. Ada rak buku. Al maktabatu qaribatun minal bab. Rak buku dekat dengan pintu. Dekat dari pintu. Hunaka ba'dul kutubi 'alal maktabah. Di sana ada beberapa buku di atas rak buku. Fil hujurati tawilah. Di ruangan ada meja. Hunaka sahifatun 'ala tawilah. Di sana ada koran di atas meja. Ada beberapa lembaran di atas meja. Ada beberapa. Fil hujurati ba'dus suwar. Di ruangan ada beberapa gambar. As-suwaru 'alal haid. Gambar tersebut menempel di dinding. Menempel di dinding. Nah, bagus. Bagus. Barakallahu fiik, akhina Awi. Wafikum barakallah. Selanjutnya kepada akhina Zaid. Tafadhal. Baik, Ustaz. Hujratu yulusi. Ruang duduk. Hujratu yulusi fi baiti Abdul Aziz. Ruang duduk di rumah Abdul Aziz. Fil hujrati arba'atu karosi. Al-karasiyu qaribatu minat tawilah. Di ruangan ada 4 kursi. Kursi ada di dekat meja. Fil hujurati televisiun. At-televisiun qaribatu minan nafizah. Hunaka majalatu alat televisiun. Di ruangan ada televisi. Di televisi dekat dengan jendela. Ada majalah di atas TV. Fil hujrati maktabah. Al maktabatu qaribatun minal bab. Hunaka ba'dul kutub al maktabah. Di ruangan ada rak buku. Rak buku dekat pintu. Ada beberapa buku di atas rak buku. Fil hujurati tawilah. Hunaka sahifatu alat tawilah. Di ruangan ada meja. Di atas meja ada koran di atas meja. Ada selembaran. Iya, selembaran koran. Fil hujurati ba'dus suwar. Aswaru alal haid. Di ruangan ada beberapa gambar. Gambar ada di dinding. Ahsan, bagus. Barakallahu fiik. Akhina. Barakallah. Alhamdulillah.
Selanjutnya kepada Rina Ani Mardia. Tafadhal. Baik, Ustaz. Nah. Hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. Ruangan duduk di rumah Abdul Aziz. Fil hujrati arba'atu kursi. Al-kurasiyu qaribatun minat tawilah. Di ruangan ada 4 kursi. Kursi tersebut berdekatan dengan meja. Fil hujrati televiziyun, at-televiziyun qaribun minan nafizah. Hunaka majallah ala televiziyun. Di ruangan ada sebuah televisi. Televisi tersebut dekat dengan jendela. Di sana ada majalah di atas televisi. Fil hujrati maktabah. Al-maktabatu qaribatun minal bab. Hunaka ba'dul kutub 'ala al-maktabah. Di ruangan ada rak buku dan rak buku tersebut dekat dengan pintu. Di sana ada beberapa kitab di atas rak buku. Fil hujrati tawilah hunaka sahifah 'ala tawilah. Di ruangan ada meja. Di sana ada selebaran koran di atas meja. Fil hujrati ba'du suwar, as-suwaru 'ala al-ha'id. Di ruangan ada beberapa gambar dan gambar tersebut ada di dinding. Ahsan, bagus. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya kepada yang pegang Al-Futuah, tafadhal. Siapa namanya? Sebentar, Ustaz. Oh, Zaid yang pegang. Bukan Ustaz, Ana Revin. Oh, na'am. Tafadhal, akhina Revin. Silakan. Nanti dibantu kalau tidak bisa. Ya. Hujratu julus fi baiti Abdul Aziz. Ruang duduk di rumah Abdul Aziz. Ruang tamu. Ruang tamu Abdul Aziz. Fi hujrati arba'atu Arba'atu karosi. Arba'atu karosi. Karosiyu al-karosiyu. Al-karosiyu. Ini lanjutnya apa, Ustadz? Naam. Al-karosiyu qaribatun minat tawilah. Qaribatun minal tawilah. Minat tawilah. Minat tawilah. Nah, ana ulang ya, Ustadz. Nah, bagus. Fi hujrati arba'atu karosiu. Karosiu gimana tadi, Ustaz? Karosiyu qaribatun minat tawilah. Qaribatun minat tawilah. Artinya di ruangan ada 4 kursi. Kursi itu ada di dekat meja. Selanjutnya fi hujratin ini gimana, Ustaz? Fi hujrati televiziyun. Fi hujratin televiziyun.
Mm-mm. At-talafiziyun qoribatun Mm-mm. minan nafiza. Minan nafiza. Minan nafiza. Mm-mm. Hunkama. Ini apa, Ustadz? Hunaka majallatun ala televisiun. Hunaka majalatun ala tali ala Ala televisiun. ala televisiun. Mm-mm. Artinya di ruangan ada televisi. Mm-mm. Televisi itu dekat dengan jendela. Mm-mm. Lalu ada majalah di atas TV. Mm-mm. Terus Selanjutnya ya Ustadz. hujrati maktabah. Nah, fil hujrati maktabah. Fil hujroti maktabah. Mm-mm. Maktabatu qoribatun minal apa ini Ustadz? Minal bab. Minal bab. Mm-mm. Minal bab. Terus hunaka ba'dul kutubi 'alal maktabah. Hunaka ba'dul kutubi ala maktabah. Mm-mm. 'Alal maktabah. Na'am. Artinya di ruangan ada rak buku. Rak buku itu dekat dengan pintu. Mm-mm. Ada beberapa buku di rak buku. Mm-mm. Selanjutnya fi hujroti tawilah. Bil hujrati tawilah. Fil Na'am. hujroti tawilah. Mm-mm. Hu hunak hun gimana Ustaz? Bil hujrati tawilah. Tawilah. Hunaka sahifatun 'ala tawilah. Hunaka sohifatun ala tawilah. Na'am, 'ala tawilah. Eh, Artinya di ruangan ada meja. Mm-mm. Eh, di atas meja itu ada koran. Ya. Selanjutnya fi hujrotin ba'du suar. Ya, ba'dus suwar. Ba'du suar. Mm-mm. Suwaru ala As-suwaru aswaru 'alal ha'id. alal haid. Mm-mm. Artinya di ruangan ada beberapa gambar. Mm-mm. Gambar itu ada di dinding. Na'am, gambar itu ada di dinding. Na'am, ha'id. Bedanya, adik. Na'am, jahit. Barakallahu fikum. Bagus, Afina. Siapa tadi namanya? Revin Ustaz. Revin. Na'am, Afina Revin. Udah bagus, Masya Allah. Semoga Allah lancarkan, sempurnakan lagi ya. Udah bagus, sudah berusaha. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih sama teman-teman ya, untuk apa namanya, bedanya haid dengan jidarun, itu apa bedanya? Yuk, tafadhal. Siapa yang mau? Siapa yang mau jawab? Silakan.
Akhinawi, Mardiani. Apa bedanya haid sama jidarun? Ini kemarin udah kita sampaikan nih. Masih ingat nggak nih? Yuk, tafadhal. La adri. La tadri. Bil ams laqad alqait allakum. Ayo, akhina Zaid, Revin, apa makna daripada bedanya jidarun dengan haidun? Baik, saya jawab ya. Nggak ada yang tahu nih? Mata dari? Belum tahu, Ustaz. Nah, bedanya kalau jidarun itu benteng. Benteng yang tegap, kemudian tembok yang tegap yang mengelilingi gitu ya, yang mengelilingi suatu tempat lah. Contohnya kita berada di dalam kamar nih. Nah, maka tembok-tembok ini nih ya, ini bisa kita katakan jidarun. Ya, jidar. Adapun haid itu mudahnya kita artikan sekat. Jadi misalkan kita bikin rumah nih, ini tembok ini sekat, tembok ini, jadi ada penyekat. Nah, yang sekelilingnya itu kalau udah jadi satu gitu, itu namanya jidarun. Ya, jidarun. Tapi kalau sekat itu namanya haid. Misalkan kita misalkan yang perempuan sama ikhwah laki-laki ya, ketika belajar nih di satu kelas, pasti kan ada sekatnya tuh. Nah, sekatnya itu namanya bisa hijab, ya. Sebenarnya nggak cocok disebut hijab ya. Ya, hijab itu penutup semuanya itu hijab, ya. Nah, penutup semuanya. Jadi sesuatu yang ditutupi itu hijab namanya. Tapi dalam bentuk apa namanya ya? Ditutupi ya, nggak kelihatan sama sekali, gitu kan? Itu hijab namanya. Nah, ruangan yang tertutup banget itu namanya hijab. Namun kalau cuman kayak apa namanya sekat begitu, itu menyebutnya bukan hijab ya, itu nyebutnya haidun ya. Nah, itu bedanya kalau dalam segi maknanya ya, makna dalam bahasa Arab dan juga yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, taib, alhamdulillah intahaina ya tarjamah wa qiraati al-lugha al-arabiyyah atau qiraati likulli khatarat ya wa likulli faqrah. Naam, al-an na'ti ila at-tadribat. Kita masuk ke tadribat. Nah, tafadhal dibuka halaman selanjutnya 214. Nah, di situ ada kul au uktub as-sahih checklist au khata. Jadi diperintahkan untuk baca, kemudian tulislah benar dan salah. Baik. Satu orang menjawab dua. Yang pertama, Khinaawi. Tafadhal, iqra summa ajib. Tafadhal. Afwan, mic ana ketutup Ustaz. At-televiziyun qarib minan nafizah. Naam, at-televiziyun qaribatun minan nafizah. Naam, sahih atau khata? Televisi dekat dengan jendela, al-jawab sahih. Naam, bagus. Nah, ahsan. Selanjutnya yang kedua, at-televiziyuna fil matbah. At-televiziyun fil matbah. Televisi berada di ruang makan. Al-jawab khata. Naam. Kaifa sahih? As-sahih at-televiziyun fi dauril julus. Hujrah. Fi hujratil julus, afwan. Daur itu lantai. Fi Di hujratil. lantai, di lantai duduk. Apa?
Nah, Hasan. Bagus. Barakallahu fiik. Selanjutnya, yang ketiga, akhirnya Zaid, tafadhal. Hunaka sahifatun ala tilviziyun. Nah, tapi Ustaz. Nah. Hunaka sahifatu ala televisiun. Hmm. Foto. Naam. Hunaka sahifatun ala tilviziyun. Apa? Coba artikan. Sahifatun itu apa ya Ustaz? Sahifatun itu. Tadi itu Sahifah. lembar-lembar Quran. Lembar-lembaran itu. Oh iya. Di atas ada selembaran, ada koran di atas TV. Ada koran di atas TV. Nah. Benar apa sahih? Benar apa khata? Foto. Khata. Sahihnya apa? Hunaka majalatu ala televisiun. Hunaka majallah, bukan sahifah ya. Nah, Hasan, bagus. Selanjutnya. Alat tawilah ba'du maktab. Ba'dul kutub. Ba'dul kutub. Alat tawilah ba'dul kutub. Sahih atau khata? Artikan dulu, tarjim. Di dekat meja ada beberapa kutub itu apa ya Ustaz? Kutub itu kutub itu buku. Atau ilah ba'dul kutub foto. Sahih atau khata? Khata. Foto. Yang benar apa? Di atas meja ada beberapa buku. Sama. Harusnya jadi alat tawilah ba'du sahifah. Alat tawilah ba'du sahifah. Bukan, itu benar. Ada buku dan ada, ini kan maktabah. Ini kan tawilah, alat tawilah, na'am. Alat tawilah ba'da as-sahifah, bukan ba'dal kutub ya. Yang benar adalah alal maktab, bukan alal sahifah. Alal maktab. Na'am, bukan sahifah. Di sini ada kata ba'dunya. Kalau fil hujr, kalau alat tawilah berarti alat tawilah sahifah. Di sini kan alat tawilah ba'dul kutub. Berarti yang kita rubah itu untuk menjawabnya alal maktab, bukan ba'dul kutubnya yang kita rubah. Nah, Hasan, bagus. Barakallahu fiik. Naam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya nomor 5. Tina'ani Mardiah. Fil hujrati khamsatu karosi. Tafadhal. Fil hujrati khamsatu karosi. Di ruangan ada 5 kursi. Khata. Fil hujrati arba'atu karosi. Naam, santi, bagus. Selanjutnya yang ke rokmu sadis. Ala tawilah sahifah. Ada tawilah sahifah. Di atas meja ada selembaran. Ada koran. Sahih. Sahih. Naam, santi, bagus. Naam, alhamdulillah. Selanjutnya, bagus, barakallahu fiki. Yang ke-7, rokmu sabi'ah, akhina Refin.
Al-karosiyyu qaribatun minat tawilah. Baik Ustaz. Mm-mm. Gimana Ustaz? Al-karosiu Al-karosiyyu qaribatun. koribatun Mm-mm. minal tawilah. Mm-mm. Apa Ustaz? Al-karosi kursi, Al-karosiu itu kursi, ya, di atas, kursi dekat dengan meja. kursi itu dekat dengan meja. Mm-mm. Kursi dekat dengan meja. Naam. Benar apa enggak jawabannya? Benar Ustaz. Naam. Benar? Betul. Naam, al-karosi qaribatun minat tawilah. Naam, sahih. Kemudian yang ketujuh, al-maktabatu. Maaf Ustaz, yang ke-8. Oh, naam, yang kedelapan, al-maktabatu qaribatun minan nafidah. Baik Ustaz. Al-maktabatu Mm-mm. kori Qaribatun koribatun minal nafizah. minan nafidah. Minan nafizah. Mm-mm. Apa Ustaz? Artinya, al-maktabah itu apa? Al-maktabah, Al-maktabah. Mm-mm. Meja. al-maktabah meja. Mm-mm. Terus, meja. Qaribatun apa qorib? Qorib artinya. Qorib itu dekat. Kalau ba'id, jauh. Nah, qorib, ba'id. Korib dekat. Mm-mm. Minan nafizah apa Ustaz? Minan nafizah. Nafizah apa? Jendela. Jendela. Mm-mm. Jendela. Berarti jawabannya al-maktabatu qaribatun minan nafizah. Benar apa enggak itu? Oh enggak Ustaz. Al-maktabah qaribatun. Yang benar apa? Maktabah dekat dengan apa? Yang Tadi maktabah artinya apa Ustaz? Maktabah artinya meja. Meja itu kalau meja dekat dengan kursi Ustaz. Yang benar apa berarti itu? Yang benar adalah meja dekat dengan kursi. bab, Bab. pintu. Pintu. Meja dekat dengan pintu. Nah, jadi berarti Ustaz. al-maktabatu qaribatun. Al-maktabatu qaribatun minal, pintu apa bahasa Arabnya pintu? Pintu apa bahasa Arabnya? Bab. Apa? Pintu bahasa Arabnya? Bab. Iya, al-bab itu pintu bahasa Arab ya. Nah, berarti al-maktabatu qaribatun minal bab. Door ya. Nah, Hasan, semoga Allah sempurnakan lagi ya. Insya Allah nanti lama-lama paham pelan-pelan ya. Perbanyakin kosakatanya, Revin. Insya Allah nanti bisa mengikuti dengan baik ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya ini saya jawab. Alal maktabati kutubun ya. Naam, jawabannya sahih. Alal haid ba'dus suwar. Jawabannya juga sahih ya. Dua-duanya sahih. Alal maktabi kutubun, di atas meja banyak buku-buku ya. Kemudian alal haid ba'dus suwar. Di dinding banyak sekali atau banyak
foto boleh. Ba'du itu bisa kita artikan banyak juga boleh. Karena lebih dari dua ba'du itu maknanya. Seperti bi'dun. Ya, bi'dun minal iman. Ya. Maksudnya adalah sesuatu itu ya sebagian besar merupakan iman. Ya, dalam hal beramal soleh. Semua amal soleh itu bagian daripada al-iman. Nah, barakallahu fikum jami'an. Al-an na'ti ila tadrib as-sani. Baik, selanjutnya kita ke latihan yang kedua. Naam, hal hadhihi hujratun naumi Abdul Aziz? Jawabannya apa? Apakah ini kamar tidurnya Abdul Aziz? Benar apa enggak jawabannya? La. Kepada Naam, mungkin Awi. Jawabannya apa? La. Yang benar apa? Hujratul. La. Hadhihi hujratul julus. Naam, hadhihi hujratul julus Abdul Aziz. Naam, ruknu tsani. Lanjut lagi yang kedua. Akhirnya Awi. Aina televisiun. Naam, jawabannya. Di mana televisi? Jawabannya. Televisiun fil yaumil fi hujratil julus. Naam, fi hujrati al-julus. Naam, ahsan. Bagus. Yang ketiga. Ukhtina Ani, mada ala televisiun? Apa yang ada di atas televisi? Ala itu artinya di atas. Televisiun, majalah. Naam, televisiun ala televisiun majalah. Kemudian selanjutnya aina sahifah? Masih Aina anak. Naam, yang keempat. As-sahifatu ala tawilah. Naam, ala tawilah. Naam, ahsan. Kemudian yang kelima, kam kursiyan fil hujrah? Akhina Zaid, kam kursiyan fil hujrah? Nomor 5 tadi Ustaz ya. Naam. Kam kursiyan fil hujrah. Ada berapa kursi di tempat di tempat duduk itu ada berapa tuh? Langsung arba aja gitu Ustaz. Naam ya. Naam. Fil hujrati arbatu kursiyan. Arba atau kursiyin. Arba atau karosiyin. Karosi. Arba'atu karosi. Ya, itu menjadi, ini pernah kita pelajari nih dulu nih, hitungan ya. Bilangan 3 sampai 9 itu jar majrur. Jadi di jamak majrur. Ya, jamak itu kursi jadi karosi. Yaitu jamaknya kursi. Naam. Naam, selanjutnya. Mada 'alal maktab? Apa yang ada di atas maktab? Awan, lagi Ustaz yang nomor 6 sekarang ya. Na'am raqmu sadis. Ainal karosi? Ainal karosi. Karosi ala qaribatun. Karosi ala enggak pakai ala, qaribatun. Karosi qaribatun. Karosi qaribatun tawilah ya. Ya, qaribatun minat tawilah. Minat tawilah. Kursi, artikan kursi dekat. Kursi dekat dengan meja. Nah, kursi dekat dengan meja. Ahsan, bagus. Selanjutnya yang nomor 7. Akhina Refin. Mada 'alal maktabah?
apa yang ada di atas meja? Jawabannya apa? Apa yang ada di atas meja? Majalah. Terus kalau nggak majalah apa? Koran Ustadz. Gimana bahasa Arabnya Ustadz? Sahifah. Sahifah. Sohifah. Ya. Mada alal maktabah? Apa yang di atas meja? Jawabannya apa? Alal maktabah. Jawabannya gitu. Alal maktabah diulangin lagi. Alal maktabah. Apa? Sahifah apa kutub? Di atas meja koran Ustadz. Di atas meja. Itu meja apa? Tawil. Itu meja, itu rak meja-meja buku. Maktabah tuh meja buku. Kalau meja makan tuh tawilah namanya. Berarti apa? Alal maktabah. Alal maktabah apa Ustadz? Kutubun. Alal maktabah kutubun. Dah. Alal maktabah ba'dal kutub. Jawabannya alal maktabah ba'dal kutub. Naam. Kemudian yang ke-8. Ainal maktabah. Di mana maktabah? Al maktabatu qaribatun. Jawabannya apa? Al maktabatu. Al maktabatu qaribatun. Apa Ustadz? Qaribatun minal. Qaribatun minat tawilah. Al-maktabatu, coba jawab. Al-maktabatu qaribatun. Al maktabatu qaribatun minal tawilah. Minat tawilah. Minat tawilah. Ahsan, bagus. Barakallahu fiik. Naam. Bagus. Nomor ke-9. Ana yang jawab ya. Barakallahu fiikum jami'an. Mada 'alal haid? Apa yang ada di atas haid? 'Alal haid ba'dus suwar. Kam haitan fil hujrah? Ada berapa ya? Ada berapa sekat? Di sini nggak dikasih tahu sekatnya ada berapa nih. Ya. Ya, alal haid kam haitan fil hujrah? Ya, haid mungkin satu saja, wahdah. Kam haitan fil hujrah, maka jawabannya wahid ya, atau wahdah faqat. Wahdah faqat. Na'am. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tafadhal yang mau ditanyakan? Langsung ditanyakan. Boleh? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi sih. Oke, kita lanjutkan aja ya. Lanjutkan ke tadrib yang ketiga. Ayo, mulai berusaha buat mengartikan. Ini cepat nih ya. Satu orang jawab satu, boleh. Sa'antadiruka. Sa'antadiruka itu artinya aku menunggumu. Ya, sa'antadiruka. Aku menunggumu, titik-titik. Ya, au godan. Godan tuh besok. Akhina ahwi. Sa'antadiruka. Jadi yang ada di kolom itu ditaruh ya, dicocokkan. Imla'il faraq bi kalimatil munasibah minal kalimatil atiyah. Jadi isilah yang kosong dengan kalimat yang cocok, dengan kata yang cocok ya pada kalimat berikut. Yuk, yang pertama, tafadhal. Khanaawi. Yang kedua, Ukhtina Ani, kemudian Zaid, kemudian Revin. Yuk, silakan. Yang keempatnya Revin. Sa'antadhiruka al-yawma au godan. Sa'antadhiruka al-yawma. Berarti udah kepakai tuh al-yawma. Naam. Kemudian yang ketiga, yang kedua. Ini saya yang jawab aja nih, yang kedua nih. Sa'antadhiruka huna au hunaka.
gitu ya. Huna au hunaka. Aku menunggumu di sini, huna tuh di sini, au hunaka atau di sana. Naam, yang ketiga, Tina Ani, sa'antadiruka Sa'antaziruka amamal masjid. amamal masjid, depan. Amama itu artinya depan. Saya menunggumu di depan masjid. Jadi nggak usah pakai fi ya. Hilangin kata fi. Biasanya masih ada yang menggunakan sa'antadiruka fil amam. Nggak boleh. Kalau memang mau depan, ya udah pakainya langsung amama gitu ya. Amama itu artinya di depan gitu ya. Tahta artinya di bawah gitu. Jadi secara artinya ya itu namanya dzaraf ya, dzaraf makan. Dzaraf itu artinya sesuatu isim yang menunjukkan tempat ya. Ada dzaraf itu ada dua, ada dzaraf makan, ada dzaraf yang disebut dengan dzaraf zaman. Kalau yang menunjukkan suatu waktu namanya ada mundu, ada godan, itu dzaraf namanya ya. Nah, dan kalau ada isim ya bertemu dengan isim setelahnya, tarkibnya mubtada khobar. Nah, khobarnya ini bisa khobar ya jumlah atau khobar syibuhul jumlah. Jadi khobar itu ada tiga. Khobar mufrad ya Muhammadun naimun. Muhammad sedang tidur. Muhammad tidur. Kalau khobarnya itu khobar mufrad. Kemudian ada khobar ya jumlah. Muhammadun ya yadribu kalban. Muhammad ya memukul seekor anjing gitu kan. Yadribu kalban itu jadi khobar jumlah fi'liyah. Atau khobar syibuhul jumlah. Misalkan Muhammad amamal masjid. Nah, bentuknya pakai dzaraf di situ. Entah itu dzaraf makan ataupun dzaraf zaman. Itu untuk mengetahui khobar ya. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu. Nah, Santi yang keempat, sa'antaziruka al-ghad. Silakan. Akhina Zaid. Sa'antaziruka berarti ma'a ya Ustaz ya? Enggak, ma'a artinya bersama. Bersama. Al-ghad itu besok. Kalau itu besok berarti tadi yang udah pakai itu yauma mama masaan ya. Amama ya al-yauma amama sama huna. Yang sisa masa ba'da sama ama'a. Sa'antaziruka masaan godan bukan Ustaz. Masa al-ghad, bagus. Ya benar, masa. Saya akan menunggumu besok sore. Masa itu artinya sore, ya besok sore. Naam, kemudian yang kelima, ya akhina Revin, sa'antadiruka, darsa salis itu pelajaran ketiga. Berarti sisa dua, ma'a sama ba'da. Silakan. Akhina Revin, sa'antadiruka, titik-titik. Sa'antaziruka ba'da artinya apa Ustaz? Ba'da. Ba'da artinya setelah. Sa'antaziruka setelah atau bersama. Ma' itu artinya bersama. Untuk arti soalnya ini apa Ustaz? Saya menunggumu titik-titik pelajaran ketiga. Saya menunggumu pelajaran ketiga. Oh, setelah Ustaz. Nah, jawabannya apa? Berarti ba'da ya Ustaz. Naam. Ba'da. Sa'antaziruka ba'da ini gimana Ustaz? Naam. Sa'antaziruka Ba'da ad-dars salis. ad-dars salis. Iya, sa'antaziruka ba'da darsus salis. Ba'da darsis salis. Sa'antaziruka ba'da
ba'da darsis salis. Naam, ba'da darsis salis. Naam, ahsan, bagus. Dan yang terakhir berarti ma'a ya. Sa'antadhiruka ma'a sadiqina Ahmad. Aku menunggumu bersama ya saudara kita ya si Ahmad. Naam, ahsantum. Tabarakallahu fikum jami'an. Naam. Al-akhirah dan yang terakhir ya di sini ada man yaksib ya. Siapa yang mau mencoba ya. Kasabatu mencoba atau siapa yang mau berusaha lah. Kasabatu artinya berusaha. Namun kita artikan mencoba ya. Ta'al nal'ab. Ta'al nal'ab. Yuk gitu ya kita bermain di sini game ini. Iftah. Yuk dibaca semuanya ya. Boleh satu orang baca Akhina Awi. Iftah al-kitab. Terus bacain semuanya. Kata iftah. Iftahul kitab. Iftahul kitabi. Iftahul kitab. Terus iftahil. Jangan iftahul, iftahil. Iftahil kitabi. Iftahil kitabi. Naam. Iftahin nafidhati. Iftahin nafidhati. Iftahil babi. Iftahil haqibati. Jadi kalau ada ada fiil ya dia harokatnya sukun di ujungnya, kemudian kita mau hidupkan karena ketemu hamzah wasal maka dijadikan kasroh gitu ya. Dijadikan kasroh. Ya, Ustaz. Naam. Itu harokatnya iftahil kitaba atau iftahil kitabi. Iftahil kitaba. Hmm. Untuk dia sebagai maf'ul. Nah, soalnya tadi dibaca iftahil kitabi. Nah, terima kasih ya Kena Ani. Nah, selanjutnya do, tafadhal, silakan. Kena Ani, Mardiani yang kedua. Ana. Do. Do'il fil haqibah. Do'il kitaba ala tawilah. Do'il haqibata ala al-ard. Do'il tabashir fil ulbah. Naam. Tabashira fil ulbah. Semuanya menjadi maf'ul ya. Fil ulbahnya menjadi syibhul jumlah. Naam. Ahsan, bagus. Barakallahu fiki. Selanjutnya yang nomor 3. Ini agak rumit ini ya. Mendingan kita baca aja yang pertama lagi. Ulangin dari Akhi Zaid. Silakan. Iftahil. Terus iftahil kitab. Iftahin nafizah. Iftahil nafizah. Iftahil bab. Iftahil hakibah. Naam, hakibah. Hakibah. Tak. Ya, tak semuanya. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, Akhina Revan. Yuk, latihan baca. Do. Do itu artinya letakkan. Do. Al-qalama. Do al-qalamu fil hakibah. Fil hakibah. Hakibah. Fil hakibah. Do al-qalamu fil hakibah. Naam, fil hakibah. Selanjutnya do kitabu alal tawilah. Ala tawilah. Alat tawilah. Dol ini gimana Ustaz? Itu al-hakibah alal ardi. Do al-hakibah alal ardi. Alal ardi.
Selanjutnya apa ya Ustaz? Do Do atau bashir. atau bashir fil ubah. Ya, fil Ubah. ulbah. Ulbah. Ulbah itu ada yang tahu apa artinya ulbah? Ayo, ada yang tahu ulbah apa artinya? Kotak, Ustaz, kotak. Naam, kotak. Nah, kotak ya. Naam, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah yang hat ini al-qalam ya, ini ditambah-tambahkan aja. Baik, selanjutnya yang ke halaman 216. Alhamdulillah, iftahu. Nah, di sana ada iqra lagi kisah. Nanti boleh teman-teman baca di rumah ya. Bagi yang belum punya bukunya bisa di screenshot. Nanti dibaca lagi di rumah. Hisham yadhabu ila suq. Hisham pergi ke pasar. Ya, di situ ada Hisham pergi ke pasar bersama orang tuanya tentunya ya, dia di sana. Nah, itu PR nanti buat teman-teman baca di rumah. Ini udah agak lumayan rumit ini tulisan-tulisannya, ya panjang-panjang tarkib-tarkibnya, dan ini adalah bagian terakhir di di hiwar atau di kisah kita di bagian akhir pada kitab ya, karena terakhir di halaman 220. Ini 216, sekitar mungkin 2 pertemuan lagi ya kita selesai, atau 3 pertemuan lagi ya, semoga sebelum Ramadan ya ini udah selesai ya, insyaallah. Alhamdulillah, demikian teman-teman belajar kita pada malam hari ini. Hadza ma astati an ulqiya lakum fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Syukran jazilan wa syukran katsiran ala hudurikum wa musa'adatikum, wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yusahhala lana min al-ikhwah wal akhwat alladhi lam yahdud bisabab al-udhur asy-syar'iyyah, misal al-marad wa mashghul ya ala ماذا اسمه يعني على شؤون وعلى umurihi. Baik, alhamdulillah kita akhiri ya pertemuan kita malam hari ini yang membaca hamdalah, dan juga teman-teman sekalian jangan lupa pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, tentang hiwar-hiwarnya itu diulangin, dibaca-baca. Insyaallah nanti setelah selesai buku ini kita adakan murojaah dulu ya, per hiwar paling. Kita membahasnya hiwarnya aja. Ya, di hiwarnya itu kita bahas ketika ada ungkapan dalam bahasa Arab, ketika ada kisah dalam bahasa Arab, menjadikan kita paham, ya, menjadikan kita lebih mengerti lagi. Terus juga ada kosakata bahasa Arab itu langsung langsung plek gitu, langsung paham, ya, langsung tahu. Alhamdulillah, demikian belajar kita pada malam hari ini. Naltaqi insyaallah usbu' al-ati. Allahu sahala lana, Allahu yanfa'una, Allahu yisahala lana wa yuqabbil an du'a'ana li jami' asyu'un wal umur alladhi yuaddi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Demikian belajar kita pada malam hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan pekan depan. Sehat semua teman-teman semua. Insyaallah kita semua dijumpakan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan semoga kita semua tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada host ya untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.